Top 5 faktor pemulihan dari depresi. Yang kelima adalah upgrade diri waktu stabil. Jadi mungkin ini nggak bisa kita lakukan ketika kita masih dalam episode depresi, apalagi kalau masih dalam banget ya. Jadi ini memang baru bisa kita lakukan ketika kita sudah menjalankan poin nomor 4 sampai 1. Ketika poin-poin berikutnya udah terpenuhi, kita baru bisa upgrade diri. Upgrade diri ini bisa dari berbagai aspek ya, bisa dari sisi skill, bisa dari mentality, spiritual, dan lain-lain. Jadi banyak aspek yang bisa kita upgrade. Dan ini menurut aku adalah keharusan ketika kita stabil. Ketika cuaca cerah kita siapkan diri supaya ketika badai datang, kondisi tidak seburuk sebelumnya dan kita bisa mengatasinya. Yang keempat adalah journaling. Jadi journaling ini adalah basically menulis sesuatu harian ya, bisa sesuatu yang terstruktur atau cuma nulis aja gitu. Kalau misalnya kalian di kondisi yang masih susah untuk buat terstruktur, susah konsisten, kalau misalnya kayak ribet gitu ya, jadi kalian bisa kayak nulis buku diary aja atau buku harian gitu, setiap hari rutin ditulis, apapun lah ya, apapun yang dirasakan semua bisa ditulis. Nah kalau kalian mau upgrade lagi journalingnya, bisa lebih detail, misalnya kayak bikin struktur, kalian bisa tulis mood hari itu, apa yang terjadi hari itu, apa yang kalian takutkan, apa yang kalian syukuri, terus kayak makan apa hari itu, dan olahraga apa gitu. Jadi kayak bisa dibikin kayak gitu untuk tracking ya, istilahnya tracking harian kegiatan dan juga mood kalian. Yang ketiga adalah medikasi. So pasti medikasi ini adalah faktor mayor ya, khususnya untuk penderita depresi sedang sampai berat. Emang nggak semua orang itu butuh medikasi, maksudnya nggak semua penderita butuh medikasi, tetapi kalau butuh diminum aja, nggak usah mikir kejauhan kayak apakah ini akan ketergantungan atau enggak. Kalau memang butuh ya diminum aja gitu. Nah setelah kita bisa stabil dari medikasi, maka kita tuh baru bisa kayak ngelakuin step-step lainnya gitu. Kayak misalnya kita baru bisa upgrade diri gitu kan. Dan juga nanti poin nomor 1 akan jadi efektif kalau misalnya kita sudah melakukan medikasi jika memang dibutuhkan. Yang kedua adalah support system. Jadi faktor ini menurut aku cukup krusial dan sangat menolong untuk kita bisa pulih. Ya layaknya orang sakit emang butuh ada yang ngerawat gitu kan. Nah support system ini gak harus keluarga atau pasangan, tapi bisa siapa aja yang bisa kalian percaya dan bersedia. Yang pertama adalah psikoterapi. Menurut aku ini adalah faktor yang menentukan apakah kalian hanya stay di survival mode atau kalian bisa sampai di growing mode. Jika hanya obat dan atau support system saja, kemungkinan ya kalian hanya akan stay di survival mode alias bertahan hidup aja. Tapi kalau kita jalani psikoterapi secara rutin, yang aku yakini dan aku alami adalah kita bisa pindah ke growing mode dan kita mulai bisa menjadi manusia yang utuh, yang hidup untuk berkembang dan berdaya, bahkan bisa memberdayakan orang lain. Ini top 5 cara aku ya. Mungkin ada orang-orang lain yang punya pendapat yang lain atau mungkin punya metode yang lain, it's okay. Selama itu bisa menyelamatkan kalian atau membuat hidup kalian lebih baik, menurut aku metode apa aja fine-fine aja dan sah-sah aja. Kalau kalian punya metode lain atau misalnya hal-hal lain yang menurut kalian jadi faktor yang bisa membuat kalian pulih, kalian boleh share di komen.